Bercampur aduk antara perang dengan siasat dan berselisih jalan di Perang Aceh. Tengku Cik Ditiro tiada mendapat balasan yang memuaskan. Rancangan merebut Kutaraja dan Benteng Lambaro sangat sulit untuk dilaksanakannya, karena Belanda memusatkan tenaganya ke sana. Maka Tengku Cik Ditiro menoleh kepada pembangunan dan penyempurnaan pertahanan dari benteng-bentengnya. Banyak benteng baru dibangunnya, seperti Benteng Tuilimeng, Anek Gle, dan banyak lagi benteng baru yang berdekatan dengan pertahanan Belanda. Sekalian anak yatim perang dikumpulkannya di Mere, di bawah penjagaan Tengku Pakelok Kajupidi, sehingga tiada tersia-siakan anak yatim yang orang tua mereka itu telah syahid di medan perang melawan penjajah Belanda. Mereka mendapat pelajaran dari guru yang ditetapkan oleh Tengku Cik Tano Abe, Tengku Amin Lampanah, yang saat masih hidup saat itu salah seorang anak yatim perang Sabil. Ayahnya Tengku Imum Syekh Panglima di Benteng Lampanah, syahid dalam pertempuran dekat Lamtengoh. Sekalian anak yatim itu memanggil ayah kepada Tengku Cik Ditiro dan mereka tiada merasa telah kehilangan bapak. Mereka mendapat makanan dan makan bersama Tengku Cik Ditiro, waktu ada di Benteng Mere. Dan bila ia dalam perjalanan mengunjungi benteng, istri Tengku Ditiro sendiri yang meladeninya dan menjadi ibu bagi mereka. Siapa saja yang mengganggu anak yatim tersebut, akan mendapat sanksi atau ganjaran yang setimpal, bila Tengku Cik Ditiro sudah pulang ke Benteng Mere. Tengku Pake sendiri pernah mengganggu anak yatim karena kenakalan mereka, maka waktu Tengku Ditiro pulang, lalu diadukan oleh anak yatim tersebut, bahwa mereka telah dipukul Tengku Pake. Tengku Ditiro memperlihatkan keadilannya dan kasih sayangnya kepada anak-anak pahlawan perangnya, lalu dipukulnya Tengku Pake dengan cobek sirihnya hingga berdarah. Tengku Pake, sebelum ia meninggal dunia pada masa pendudukan Jepang tahun 1943, ia pernah memperlihatkan bekas kena cobek itu pada dahinya, sambil tersenyum. Langgar dan masjid didirikan oleh Cik Ditiro di tiap-tiap benteng, menjadi tempat sembahyang berjamaah dan mendengar pidato perang. Tahun 1885 ini, buat Belanda menjadi tahun kelabu bagi mereka dan menjaga benteng yang menjadi lini dari konsentrasi. Tengku Ditiro memusatkan perhatiannya hendak merebut Benteng Lambaro yang jaraknya dari Kutaraja hanya 8 km, berkali-kali diserang dari seberang Sungai Krung Aceh oleh barisan muslimin dari arah Lubuk, tetapi tidak jatuh juga. Maka oleh barisan Sabil, dinamakannya Benteng Lambaro itu dengan nama Lambaro Cafe. Selain mengganggu benteng di garis lini, barisan muslimin menyelundup ke dalam konsentrasi. Tengku Ditiro mengeluarkan amanatnya, tak boleh memasukkan makanan dan apapun juga yang menambahkan kekuatan musuh dari luar lini, dan segala kekuatan musuh di dalam konsentrasi haruslah dimusnahkan. Bila dapat dijalankan kedua rencana itu, musuh akan terjepit dan akan meminta damai. Pada tanggal 25 Februari tahun 1885, barisan Tengku Ditiro dapat masuk sampai ke Pasar Aceh dengan tiada mempunyai senjata apa-apa, tetapi beberapa saat kemudian, mereka lalu menyerang pengawal Belanda di Peniti, kemudian dapat melarikan diri dengan selamat. Pihak Belanda, mati 3 orang tentara bawahan dan 6 orang luka berat. Karena kejadian itu, kompeni memeriksa siapa saja orang-orang baru yang masuk ke dalam konsentrasi dan dilarang keras membawa senjata walau dalam bentuk apapun juga. Siapa yang berani melanggar larangan tersebut akan dihukum bunuh. Tetapi larangan itu, dapat diatasi juga oleh barisan Tengku Ditiro, karena beberapa hari kemudian, 2 buah rumah dekat benteng lini dapat dibakar. Beberapa hulu balang dekat lini, terang-terangan berpihak kepada Tengku Cik Tiro seperti Toku Cut Muhammad dan saudaranya Toku Hashim dari 7 Mukim Bait dan Toku Brahim Hulu Balang 3 Mukim Kaye Adam. Kesulitan yang bertubi-tubi dihadapi kompeni, hendak diatasi dengan politik pecah belah dan adu domba.
Maka untuk menghadapi serangan barisan Tengku Ditiro yang selalu datang dari Sago 22, company mengangkat Teuku Aris dari 5 Mukim Montasik menjadi Panglima Perang Besar, Gubernemen dan disampaikan pada tanggal 1 Mei tahun 1885. Politik adu domba ini meringankan beban company dari medan perang yang menghadapi di Lambaro, dan untuk daerah Aceh lainnya, dijalankannya stelsel interventi, artinya tidak campur dalam urusan dalam negeri Aceh, tetapi terserah kepada Hulu Balang yang telah bersahabat dengan Belanda. Pada bulan Desember tahun 1885, Tengku Cik Ditiro mendarat di Kuala Cangkoi dan Pulau Bras. 40 orang tentara company yang menjaga pos di situ tewas semuanya. Serangan yang tidak putus-putusnya dari tentara Tengku Cik Ditiro, oleh company ditahannya dengan tekad asal benteng lini itu jangan jatuh kepada para pejuang muslimin. Lain dari itu, company mengambil jalan baru yaitu hendak menjalankan siasat bertopengkan agama. Orang Aceh yang terkenal yakin akan agama, dan tiap tahun naik haji ke Mekah, mau dipakai oleh company menjadi alat politik. Untuk itu dikirimkannya Snouk Hurgronye ke Mekah, menyamar sebagai seorang Islam yang saleh, mempelajari agama Islam dan bergaul dengan orang Aceh yang datang ke Mekah tiap tahun. Snouk Hurgronye yang kemudian memakai nama samaran Haji Abdul Ghaffar datang ke Mekah sejak tanggal 28 Agustus tahun 1884 sampai tanggal 19 September tahun 1885. Temannya yang akrab selama di Mekah yaitu Said Abdurrahman Al-Zahir yang telah pernah beberapa tahun tinggal dalam istana Aceh. Said Abdurrahman Al-Zahir itu berpengaruh besar pada Sultan Ibrahim Mansur Shah dan Sultan Mahmud Shah sampai dijadikan Maharaja Muda Birul Muluk dan Menteri pertama dalam kerajaan. Ia dipulangkan ke Mekah pada bulan November tahun 1878 dengan mendapat pensiun $12.000 setahun dari Belanda. Selama hidupnya, Habib Abdurrahman Al-Zahir, tenaganya oleh Belanda tidak diperlukan lagi di Aceh, sebab situasi Aceh pada tahun 1878 itu, Aceh sudah tak melawan lagi dan pemerintahan sipil sudah berjalan dengan lancar, apalagi namanya sudah merosot benar pada pandangan orang Aceh. Perlawanan Tengku Ditiro dalam tahun 1885 itu, Habib Abdurrahman Al-Zahir mendapat jalan yang baik lagi untuk melahirkan kesetiaannya kepada company. Selama hidupnya, Habib Abdurrahman Al-Zahir, tenaganya oleh Belanda tidak diperlukan lagi di Aceh, sebab situasi Aceh pada tahun 1878 itu, Aceh sudah tak melawan lagi dan pemerintahan sipil sudah berjalan dengan lancar, apalagi namanya sudah merosot benar pada pandangan orang Aceh. Perlawanan Tengku Ditiro dalam tahun 1885 itu, Habib Abdurrahman Al-Zahir mendapat jalan yang baik lagi untuk melahirkan kesetiaannya kepada company. Kesulitan company diketahui oleh Habib Abdurrahman Al-Zahir dengan perantaraan Snouk Hurgronye alias Haji Abdul Ghaffar, maka ia memajukan rancangannya dalam sebuah surat kepada pemerintah Belanda di Jawa dan tembusannya dikirimkannya kepada Haji Abdul Ghaffar. Isi suratnya mengusulkan beberapa rencana untuk mengatasi kesulitan company di Aceh. Menurut pertimbangannya akan berhasil baik sebab ia tahu benar jiwa dan pribadi penduduk Aceh. Isi surat itu yang terpenting, di antara lain yaitu, terhadap urusan Aceh, saja hendak mengusulkan seperti berikut. Pertama, pemerintah harus mencari seorang yang keagungan asalnya, cerdas pikirannya dan luas pengetahuannya tentang Aceh, kemudian diangkat orang itu dengan tugas menyelesaikan urusan dalam negeri Aceh dengan pangkat raja. Dengan demikian, dapat memerintah Aceh atas nama Gubernemen Hindia Belanda. Kedua, ia harus jujur kepada pemerintah Hindia Belanda dan bertugas menjalankan segala tuntutan dari pemerintah. Ketiga, pemerintah Hindia Belanda harus membuat surat dan menyiarkan kepada Sultan, Hulu Balang, Imum dan ulama, isinya harus tunduk kepada wazir yang menjadi wakil pemerintah. Keempat,
Pengangkatan wazir itu untuk melaksanakan undang-undang agama dan negeri. Dengan demikian rakyat Aceh akan merasa tentram dan akan pulang kampungnya masing-masing dari pengungsian. Dikep Wazir Gubernemen Aceh, 3 Muharram tahun 1302 Hijriah. Orang mengerti apa yang tersirat dalam usul rancangan Habib, yaitu meminta dirinya menjadi Wazir Gubernemen Hindia Belanda, atau menjadi raja di bawah naungan pemerintah Belanda untuk mengepalai pemerintahan Aceh. Tawaran Habib itu yang asalnya mulia pada Belanda, berpikiran cerdas dan berpengetahuan luas tentang Aceh, ditolak oleh pemerintah pusat di Bogor. Sebab mualaf Haji Abdul Ghaffar mendengar dari orang Aceh yang datang ke Mekah, nama Habib Abdurrahman Az-Zahir sudah kurang enak pada telinga orang Aceh. Bahkan sekiranya ia pulang ke Aceh kembali, mungkin nyawanya akan berbahaya dan terancam. Tengku Chot Plieng pulang. Usaha Habib Abdurrahman Al-Zahir hendak menjadi wazir di Aceh, sampai ke telinga Tengku Haji Muhammad Tahir alias Tengku Chot Plieng di Mekah. Ia sudah lama bertekun di Tanah Suci, dan Snow biasa datang belajar pada Tengku Chot Plieng di Makkah. Tengku Chot Plieng merasa khawatir akan akibat buruk bagi Aceh bila anjuran Habib Abdurrahman itu diterima oleh Belanda, sebab Tengku Chot Plieng meninjau akan pribadi penduduk Aceh. Kemudian diketahuinya pula kepandaian Habib Abdurrahman Al-Zahir membawa diri menjalankan tipu muslihatnya. Belanda akan mematahkan semangat perjuangan yang berdasarkan agama dengan tipu muslihat yang berbungkus agama. Ia mengambil keputusan pulang ke Aceh lebih dahulu sebelum Habib datang, lalu Tengku Chot Plieng pulang melalui Pulau Penang dan mendarat di Pelabuhan Idi Aceh Timur. Waktu Haji Abdul Ghaffar tahu gurunya itu sudah meninggalkan Mekah, diberitahunya kepada konsul Belanda di Jeddah supaya mencari dan menyuruh tangkap Tengku Chot Plieng kalau mendarat di Aceh nanti. Untuk menghilangkan jejak, Tengku Chot Plieng menggosok air raksa pada giginya supaya giginya tanggal. Dalam kapal ia memakai baju sebagai seorang kuli Arab. Di Pelabuhan Idi ia turun dengan selamat dan seorang pun tiada yang mengenalinya. Segala peristiwa dan usaha Habib Abdurrahman diceritakan semuanya oleh Tengku Chot Plieng kepada Tengku Cik di Tiro. Sekalian Panglima disuruhnya supaya berhati-hati benar kepada kelicikan kaum pengkhianat menjalankan tipu muslihatnya. Tengku di Tiro mengeluarkan amanatnya, yang berbunyi: bengkok pematang sawah, tali yang meluruskannya, dan bengkok orang maka pedanglah yang meluruskannya. Untunglah Habib Abdurrahman Al-Zahir tak jadi pulang ke Aceh. Sekiranya ia pulang, entah apa yang akan terjadi. Belanda malu. Kelemahannya berhadapan dengan Aceh, walaupun ratusan juta rupiah sudah tandas, tetapi Aceh belum takluk juga kepada Belanda. Sedang negara-negara penjajah yang lain sudah selesai dan telah kuat kedudukannya di tanah jajahannya masing-masing, seperti Inggris sudah kuat kedudukannya di India, Perancis di Indochina dan Italia di Afrika. Belanda belum selesai lagi menaklukkan sekeping tanah sisa bumi di ujung Sumatera itu. Memenuhi perjanjian Sumatera tahun 1871 dengan Inggris, Teuku Kadi Malikul Adil yang telah menjadi sahabat baik Belanda meninggal pada tanggal 5 September tahun 1885. Belanda merasa kehilangan seorang sahabatnya yang baik dan setia. Di samping itu Tengku Cik di Tiro mendapat seorang teman baru, Tengku Chot Plieng. Orang muslimin bertambah lega dengan datangnya Tengku Chot Plieng dari Tanah Suci.